Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Good morning. How are you this morning? Fine, Yes, I'm fine. great. Feel good. I am good. Thank you. Bapak Ibu, ketemu lagi dengan saya di pembelajaran sinkronus kedua, agenda ketiga, pelatihan kepemimpinan administrator. Ya. Nah, Bapak Ibu, eh, pertama yang akan saya sampaikan yaitu rencana kegiatan kita untuk hari ini. Ya. Oke, izin saya share screen. Oke, jadi rencana kegiatan kita pada hari ini ada 4 kegiatan, sama seperti kemarin juga kayaknya ya. Ada 4 kegiatan. Yang pertama, Bapak Ibu, kita presentasi tugas individu, ya, presentasi tugas individu. Nanti akan kita ambil, mungkin tidak semuanya, ya, mengingat waktu. Kemudian presentasi tugas kelompok hari ke-16, ya, hari kemarin. Selanjutnya sedikit overview tentang mata pelatihan kategori 2, sebagaimana yang saya jelaskan kemarin bahwa mata pelatihan yang ada di agenda ketiga ini itu kita kelompokkan menjadi 3 kategori atau 3 rumpun, ya, atau 3 kelompok. Kemarin sudah ada di kelompok 1, ya, atau rumpun 1, ya, yaitu akuntabilitas kinerja, manajemen kinerja, dan standar kinerja pelayanan. Ya, sekarang untuk hari ini overview-nya sedikit saja, itu membahas tentang mata pelatihan yang ada di kategori 2. Dan kegiatan kita terakhir yaitu penjelasan tugas asinkronus hari ke-17 hari ini, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu rencana kegiatan kita pada hari ini, ya, selama kurang lebih 2 kali 45 menit. Oke, any question? No? Yes. Oke. No. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai seperti biasa kita pemanasan dulu Bapak Ibu ya. Iya. Kita pemanasan dulu Bapak Ibu. Nah, clue-nya hidup 3, mati -1. Nah, ini berbicara tentang hidup mati ini. Iya. Hidup 3, mati -1. Nah, ini Pak Peri mana? Pak Peri kalau ngitung-ngitung lihat ini Pak Peri ini ya. Hidup Ya. 3, mati Jika -1. sepeda sama dengan 6, mobil nilainya 3, berapa kan nilai pesawat? Hidup 3 mati 1. Berapa? Boleh tuliskan di kolom chat jawabannya. Beda 6. Mobil 3. 2 kali ya, Pak ya? 6. No. 2. Yuk, 2. ayo Helen, No. gas ayo. Ayo. 6 kurang 3 kan 3. 3 Kurang kurang 1. 1, 2. 2. Hidup 3 mati 1. 5, Pak. Hidup 3, mati -1. Hidupnya 3. 7, Pak. 7. Dari mana 7, Pak? Pak 7. Herianto ya? -1 itu ya? Rahman. Pak Rahman, ya Pak Rahman. Iya, kalau ngikuti pola penyesuaiannya, coba dari ambil kata mobil ya. 7 huruf dari pesawat. Mm-mm. Mm-mm. Jadi gimana Pak Rahman? 5. 2, 5. 4, 6. 5. 2, 3, 5 Bu 4. Helen. Kenapa 5 Bu 1, Helen? 2, 4. Kalau 7. kalnya kan A A 3. Ya, 3. 3 9. betul. Konsonannya P S T W? W. Ya. 1, Wih. 4 dikali min 1. 1, Jadi min 2, 4. Min 4. 3, 4 5. Oke, 4. tepuk 4. salut. 4. Salut. Salut. Betul Helen 5. Oh, 5. Iya kan? Itu huruf hidup 3. Kemudian huruf hidup 3 kan misalkan A. 3 kali 3 9. Huruf matinya -1.
PSWT min 4. Jadi 9 min 4, 5. 5. Betul Oke. Pak, 5. Betul Pak, 5 tuh Mas Iya Dipo. betul 5. Kenapa tadi mobil jawabannya 3? Kan itu tadi Pokoknya ayo, 6 ayo dikurang 3 Helen kan? jawab betul. A, I, Iya. O. Oke. Oke Bapak Ibu kita lanjutkan presentasi tugas individu hari ke-16. Oke. Bapak Ibu silakan dipresentasikan tugas asinkronus hari ke-16 yaitu penyempurnaan dari EC agenda. Kita flashback dulu ya. Kita flashback ke sini. Ke sini tadi ya. Nah, jadi tugasnya yang kemarin itu ya, ini ya mendiagnosa organisasi ya, melalui implementasi manajemen kinerja dan penguatan budaya kinerja. Ya, jadi mendiagnosa organisasi kemudian memformulasikan strategi inovatif. Ya, oke. Baik, silakan. Saya tutup. Siapa yang mau mempresentasikan? Silakan. Ketua dulu Pak. Oh, ketua, boleh. Ketua siapa ketua kelompoknya? Dipo Pak, Dipo. Oke, silakan. Pak Dipo. Ada Dipo. giliran ini disuruh duluan terus ini Pak. Oh ya, Kan enggak tadi kemarin kemarin sudah. Kamu ini kemarin aku iya, kemarin terus yang Pak Pipis sama Pak duluan. Peri Oh, duluan ya. Iya. Iya. siap Pak, siap. Dipo bagikan dulu Pak, izin. Oke, silakan. Izin sebentar Pak. Udah kelihatan, izin. Oke, Kelihatan. sudah. Oke Pak, izin Pak. Boleh. Apa, sorry Pak. Untuk di SC Agenda 3 kemarin Dipo mengambil ini Pak, penerapan standar kinerja kalau nggak salah Pak. Yang apa namanya untuk pelayanan kalau nggak salah Dipo Pak kemarin. Awalnya Dipo terkait dengan aset Pak. Cuman berpikir ulang karena sebenarnya di bagian umum tuh Pak semuanya jadi masalah. Aset jadi masalah, pajak kendaraan bermotor jadi masalah, pokoknya semua item tuh masalah semua Pak di bagian umum. Jadi Dipo gabungkan esai yang Dipo kerjakan ke pajak kendaraan bermotor Pak untuk aksi perubahan. Izin Pak, itu keterangan pertama. Jadi dipemulai aja Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alam Syasaril. Mohon izin juga rekan-rekan, saya akan mempresentasikan lanjutan esai saya terkait dengan nanti ke aksi perubahan. Dalam hal ini Pak, saya mengambil judul optimalisasi penerapan data kendaraan dinas untuk mendukung ketertiban pembayaran pajak. Karena di OPD saya Pak, salah satu yang tidak pernah mencapai target, salah satunya kendaraan dinas Pak. Bukan anggarannya yang nggak tersedia, tapi manajemen pendataan kendaraan dinas itu belum Pak. Belum benar-benar tercatat dengan baik. Terus kemudian banyak juga yang kurang sadar Pak, yang pemegang barangnya, kendaraan itu kurang sadar. Lanjut. Latar belakang dan isu strategis. Standar kinerja pelayanan memberikan arah, ukuran, kapasitas, proses, waktu, tanggung jawab, pengelolaan kendaraan dinas, membutuhkan data yang lengkap dan mutakhir untuk mendukung tertib administrasi. Belum optimalnya penataan data menyebabkan pemantauan status dan masa berlaku pajak belum berjalan maksimal. Isu utama belum optimalnya penataan data kendaraan dinas dalam mendukung ketertiban pembayaran pajak kendaraan. Kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Kondisi saat ini data kendaraan perlu dikonsolidasi dan diverifikasi ulang. Informasi kendaraan belum seluruhnya mudah dipantau. Monitoring masa berlaku pajak belum optimal, tindak lanjut berpotensi terlambat. Kondisi yang diharapkan, data lengkap, valid, dan mutakhir.
Status pajak mudah diketahui, monitoring dilakukan secara berkala. Tindak lanjut lebih cepat, tepat waktu, dan terukur. Lanjut, analisis masalah dan akar permasalahan. Faktor data, pengumpulan konsolidasi dan pemutahiran data belum optimal. Faktor tata kelola, belum adanya mekanisme sederhana dan konsisten untuk penataan, verifikasi, monitoring, dan tindak lanjut. Faktor koordinasi, perlu penguatan komunikasi dan pengguna dan pihak terkait. Faktor pengawasan, monitoring, dan evaluasi perlu lebih terjadwal dan terukur. Standar kinerja pelayanan berbasis sebagai solusi. Yang pertama, standar data kendaraan lengkap, seluruh tutur, dan mutakhir. Standar proses, pendataan, verifikasi, monitoring, dan tindak lanjut. Standar waktu, pemutakhiran, dan monitoring sesuai jadwal. Standar tanggung jawab, pembagian peran, dan pihak yang melakukan tindak lanjut. Standar monitoring, status pajak dipantau secara berkala. Standar evaluasi, hasil digunakan untuk perbaikan dan berkelanjutan. Peran kepemimpinan administrator. Yang pertama, membangun kesadaran pentingnya tertib administrasi dan ketepatan data. Yang kedua, menguatkan koordinasi, menghubungkan pengguna kendaraan dan pihak terkait untuk verifikasi serta pemustakhiran data. Yang ketiga, penetapan target kinerja menggunakan indikator yang jelas dan terstruktur. Yang keempat, melakukan monitoring dan evaluasi, memastikan perubahan berjalan konsisten dan menjadi perbaikan. Roadmap Action Plan peningkatan kinerja 1 tahun, Pak. Izin yang untuk bulan 1 dan 3, tahap 1 konsolidasi dan penataan data, outputnya data awal teridentifikasi. Bulan 4 dan 6, tahap kedua verifikasi dan pemutakhiran, outputnya data lebih lengkap dan valid. Bulan 7, 9, tahap ketiga monitoring dan pengendalian pajak, outputnya peta status dan tindak lanjut. Bulan ke-10, tahap 4, evaluasi dan keberkelanjutan. Outputnya mekanisme kerja dan berkelanjutan. Action plan tahap 1 dan tahap 2, bulan 1 sampai 6. Tahap 1, konsolidasi dan penataan data, koordinasi dengan pihak terkait, identifikasi kendaraan dinas, pengumpulan data dokumen, penyusunan format data seragam, identifikasi penggunaan, dan penanggung jawab. Tahap kedua, verifikasi pemutakhiran, verifikasi data kendaraan, mencocokkan data dengan kondisi aktual, melengkapi data yang belum tersedia, mutakhirkan penggunaan penanggung jawab, menyusun rekapitulasi dan struktur. Action Plan 3 dan 4 bulan 7 sampai 12. Tahap 3 monitoring dan pengendalian pajak. Identifikasi masa berlaku pajak, pengelompokan status, aktif akan jatuh tempo, dan perlu ditindaklanjut. Menyusun jadwal monitoring, penyampaian informasi kepada pihak terkait, rekapitulasi atau laporan status pajak. Tahap keempat, evaluasi dan berkelanjutan. Evaluasi hasil penataan data, membandingkan kondisi awal dan hasil, identifikasi kendala dan perbaikan, menyusun mekanisme kerja sederhana, menetapkan jadwal pemutakhiran dan monitoring berkala. Target kinerja dan penutup. Indikator keberhasilan, meningkatnya kendaraan yang teridentifikasi dan diverifikasi, meningkatkan kelengkapan dan kemutakhiran data, tersedianya informasi status pajak, monitoring dilakukan secara berkala, tersedianya tindak lanjut dan mekanisme berkelanjutan. Kesimpulan, peningkatan kinerja dapat dimulai dari langkah sederhana, struktur konsisten, aksi perubahan menjadi sarana membangun tata kelola administrasi kendaraan yang lebih tertib dan mendukung ketertiban bayar pajak. Sekian Pak, tapi di sedikit cerita. Waktu ini sudah dilakukan Pak secara administrasi di bagian umum, karena yang bagian pajak itu di kegiatan rumah tanggaan Pak. Di awal masuk di bagian umum tahun 2021 akhir itu sekretariat daerah nunggak pajak sekitar hampir 580 Pak. Dengan perbaikan-perbaikan per hari ini masih nunggak sekitar 200. Jadi ada langkah perbaikan yang sudah dilakukan sebelumnya. Makanya ketertarikan ini diangkat jadi aksi perubahan insya Allah Pak. Mohon izin kalau di ACC sama KOS nanti sama pembimbing, mungkin ini yang akan diangkat untuk aksi perubahan. Jadi yang selama ini belum tersistematis dengan baik, di aksi perubahan akan tersistematis dengan baik Pak. Sekian dari Dipo pemaparan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Divo yang sudah memaparkan tugas asinkronusnya ya, tugas di hari ke-16
di mana Dipo mengangkat tentang pendataan kendaraan dinas ya. Siapa? Oke, ini kendaraan dinas khusus di sekretariat daerah atau di keseluruhan instansi pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan ini, Dipo? Sebenarnya Pak, untuk masalah ini berlaku seluruh Pak, hampir seluruh OPD Bengkulu Selatan. Oh, seluruh. Tapi Jadi keseluruhan untuk ya? keseluruhan, tapi kalau untuk nanti PKA dipengambil di lingkup sekretariat daerah Pak. Oke, Mungkin untuk oke. jangka panjangnya bisa di hasil dari aksi perubahan bisa Keseluruhan ya. dipakai teman-teman di Hmm. OPD dalam melaksanakan tertib pajak karena sebagai pegawai negeri yang taat harus wajib pajak Pak. Izin. Oke. Oke, baik. Thank you, Dipo. Silakan Siap Pak. Bapak Ibu, ada yang mau menanggapi tanggapannya? Silakan. Izin, Pak Arif. Izin Pak. Izin Silakan Pak Pak Peri Pak. Ferry. Oke, Ini Pak mungkin Ferry. sekedar sharing, Pak. Ini kan Ya. tentang kendaraan dinas. Kendaraan dinas ini, Pak, menurut saya agak momok ini, Pak. Karena sebagian kendaraan dinas ini kan banyak orang-orang lama dari tim-tim pimpinan yang lama mengambil kendaraan dinas ini tidak dikembalikan ke Pemda. Hmm. Nah, nanti cara Pak Dipo gimana tuh? Mengklasifikasikan data-data yang lama. Kalau ada kendaraan dinas itu diambil dengan orang-orang yang lama yang tidak mau mengembalikan kendaraan dinas itu ke Pemda. Apakah Pak Dipo akan melibatkan APH, Inspektorat, atau siapa? Karena itu momok juga itu Pak Dipo. Oke. Kendaraan dinas ini. Karena tim-tim Siap. lama ini biasanya tidak galak, tidak mau mereka mengembalikan kendaraan itu. Karena sudah merasa, punya bu kami yang tim, kami yang mensukseskan. Nah, itu gimana cara Pak Diko nanti? Melibatkan siapa aja Pak Diko? Oke. Terima Siap kasih, Pak. Pak. Izin Pak, langsung saya jawab Pak. Silakan. Alhamdulillah Bang. Dipo izin sebelumnya Bang. Kendaraan dinas ketika itu berstatus dinas dan terdaftar di Samsat pajak, itu mau dia dipakai siapa, mau tahun berapa, mau apapun bentuknya, mau kondisinya gimana, tetap pajak terus ditagihkan ke mobil tersebut Bang. Jadi semakin lama pajak itu kan terus menumpuk, semakin tahun makin menumpuk. Nah, terkait dengan kendaraan yang dipakai oleh orang-orang yang di luar haknya memakai kendaraan dinas di lingkungan suatu daerah itu salah satunya yang membuat jadi besar Bang pajak itu karena otomatis kan yang mengambil-ngambil tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau yang dibawa pakai sendiri itu kan pajaknya nggak dibayar karena kan menunggak Bang. Makanya Iya. di tahun 2022 Bang kami sekretariat daerah itu membuat izin membuat surat tugas untuk pendataan aset kendaraan dinas yang menunggak pajak, terus melakukan penarikan, Bang. Melakukan penarikan kendaraan-kendaraan dinas tersebut. Kalau kendaraan itu dipakai oleh vertikal, maka kami bersurat ke vertikal bahwasannya tagihan pajak mobil ini sekian karena di berita acara pinjam pakai sudah dijelaskan itemnya untuk harwat, pajak dan lain-lain menjadi tanggung jawab si peminjam. Memang ini beresiko, Bang, apalagi untuk HPH. Harus Iya. harus benar-benar dengan kata-kata yang halus sampai mereka bisa setuju. Walaupun nanti yang bayar tetap kita, Bang. Kebanyakan gitu. Kemudian yang kami lakukan, Bang, kendaraan dinas yang dibawa ini bukan cuma tim sukses saja, Bang, atau mantan pejabat. Banyak juga mantan pejabat vertikal yang menarik kendaraan. Itu untuk sekitar 12 unit di sekretariat daerah itu sudah kami tarik semua mulai dari Kalimantan Barat, Bali, Jogja, Riau, Jakarta itu udah clear Bang ditarik. Karena salah satu penyumbang tagihan PAD itu tagihan pajak yang besar mobil-mobil yang dipakai mantan-mantan pejabat, baik itu pejabat vertikal, pejabat daerah maupun tim-tim. Tapi insya Allah masih sedikit lagi Bang yang belum terdata. Cuman yang belum terambil dan yang terdata lengkap. Insya Allah tahun ini dengan aksi perubahan serem sambi aksi perubahannya pajak dibenarin Bang kira-kira gitu. Kalau ini ya. Tapi kalau untuk penarikan melibatkan HPH pasti Bang melibatkan HPH untuk penarikan. Karena waktu kami melakukan penarikan kendaraan di Kalimantan sama di Bali sama di Riau itu melibatkan kejaksaan Bang. Kasih datun untuk melakukan penarikan. Iya. Karena balik lagi Bang, itu berisiko tinggi untuk kami bagian umum Bang. Karena faktor ketersinggungan itu 1000% Bang.
Makanya Betul. Ya, benar-benar harus cari momen yang bagus, terus ya kata-kata yang penyampaian yang baik lah. bagus. Iya Bang, sampai Nah, ketersinggungan tuh minim ada lah. yang tersinggung Tapi SK keluar. banyak Bang. Dia tuh Bang kalau 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 vertikal, terutama kan yang bawa mobil kebanyakan itu pasti Iya. oknum-oknum mantan Kapolres, oknum mantan Kejari itu Mm, oknum Bang, nggak semuanya kayak gitu. Nah, Iya. yang takutnya itu Bang dapat surat panggilan itu yang yang Mm, menjadi yang menjadi ketakutan kami yang ngurus aset lah. Mungkin semua Pak, bukan di sekretariat mm. daerah, tapi seluruh bagian yang ngurusin aset itu ketakutan itu ketika mau narik mobil dapat surat panggilan. Itu was-was. Tapi insya Allah Bismillah aja Bang, enggak insya Allah. Jadi itu jawabannya Bang, izin. Ya, makasih. Karena izin Pak Dipo, kalau Pak Dipo sukses pajak daerah ini, option pajaknya meningkat loh 60% untuk daerah. Betul, betul, betul. Ya, Dipo lumayan tuh mendukung dari ini, ketua TPP untuk Bengkulu. mendukung target kinerja Ibu Fitria. Izin Bu Fed. Iya. Option pajaknya tuh Bu, keren Karena Bu, Pak Dipo. siap Bang, siap Bang, siap Bang. Ya, Siap. Kalau masih Pak. anggaran di kantor untuk pembayaran pajak cukup Bang. Tinggal kini kemarin sudah kerjasama sama Samsat untuk dipermudah karena ada hilang KTP, ada hilang BPKB, ada hilang STNK, namanya barang banyak kan Bang. Jadi Iya, Samsat oke untuk menindaklanjut itu. Mengesampingkan itu dokumen-dokumen sebagai syarat pembayaran pajak itu bisa dikesampingkan Bang. Insya Allah di 2027 clear Bang sisanya. Min. Siap. Ya. Izin Pak. Makasih Pak Dipo. Makasih Pak Arif. Oke. Baik, terima kasih Pak Ferry yang sudah menanggapi dan juga Pak Dipo. Masih ada yang mau menanggapi? Sedikit, Pak. Ya, silakan Pak Izin, Rahman. Pak Alamsyah. Satu lagi ya, Pak Izin, Mas Rahman. Dipo. Kalau misalkan pajak kendaraan tadi, terus bicara pajak kendaraan guna output, income-nya masuk ke PAD. Kalau anggarannya dibayarkan dari OPD yang memiliki kendaraan baik, baik roda 4 atau roda 2 kan? Nah, apakah istilah itu dari OPD atau yang pemegang kendaraan tadi itu atau bagian keuangan atau bagian apakah dia pasti nggak menyetorkan instansi pajak tahunan seperti yang dimaksud pada saat paparan tadi, Pak? Itu saja mungkin. Oke Bang, siap. Izin Hmm. menjawab Pak, Ya, Eh, silakan. Mas Ariel. Untuk kalau mekanismenya di kami Bang, yang sudah diperlakukan, Dipa punya buku buku kecil itu setiap bulan Januari, misalnya contoh Januari, itu ada beberapa mobil yang jatuh tempo pajak. Jadi misalnya ada motor 10, ada mobil 5, itu dibayarkan di Januari melalui bendahara umum langsung Mm-mm. ke kas daerah. Itu langsung ke samsatnya. Mm. Nggak ini Bang, nggak via cash money lah. Itu nggak via orang yang pemegang. Jadi langsung bendahara yang membayarkan Bang secara cash ke Samsat Bengkulu. Jadi gitu Bang. Jadi nanti di bulan Januari, di bulan Februari kelihatan lagi, di bulan Maret kelihatan lagi. Tapi itu belum ter apa namanya itu ya, belum ter sistematis yang dengan baik, jadi masih manual gitu Bang, jadi masih Dipo yang ingatkan, nanti lebih ini di aksi perubahan Bang, insya Allah dikerjakan. Oke. Amin, amin. Keren, keren. Hebat berarti Pak di Kabupaten Bapak nih ya. Lemah bulan 1 lah pajak ini bayar berarti UP-nya lah bugir cair ya. Iya, Pak. Contoh Kami kalau di Bungkus Selatan Januari itu udah bisa belanja, Pak. Iya lah bisa belanja ya. Mm. Oke. Oke, baik. Terima kasih Terima kasih Pak Pak. Rahman sudah menanggapi. Terima kasih juga untuk Ibu yang sudah paparan. Ya, jadi kita flashback ke ini. Kemarin Dipo beda ya dengan isi agendanya ya, Bu ya. di kemarin Pak, agendanya nggak membahas masalah aksi perubahan Pak, masih Oh, gitu. masih Ya, ya. merangkum modulnya aja Pak, belum Oh, digabungkan mana kayak Ibu komodul ya. Pipit kemarin. Nah, Oke, oke, makanya oke. tapi untuk aksi perubahannya kemarin tuh udah pas didiskusikan sama Ibu Melda masalah aset Pak, Hmm. masalah aset rumah dinas. Tadi dia Hmm. bilang kan sebenarnya di umum ini masalah semua Pak. Harus banyak harus banyak benar-benar opsi Hmm. mencari aksi perubahan Pak, sebenarnya bisa semua, Hmm. cuman karena ini sesuai dengan program gubernur taat pajak Hmm. tadi Pak, Dipo coba ambil yang
bagian pajaknya, Pak. Izin. Oke, oke, baik. Kemarin di tugas saya kemarin kan boleh enggak apa-apa kalau memang dia bukan kelanjutan dari C ya. Artinya yang tugas yang dibuat Dipo ini enggak berubah lagi ya untuk besok ya. Maksudnya Siap, untuk Pak. belajar agenda ketiga karena hari ini tugasnya melanjutkan tugas yang kemarin gitu ya. Siap. Jadi tugas kita saya buat itu tugasnya berkesinambungan gitu ya. Jadi ada kaitannya nanti. Jadi kemudian kemarin kita fokus kalau nggak salah di tugas itu fokusnya kepada manajemen kinerja dan membangun budaya kerja ya, berhubungan dengan manajemen kinerja dan juga membangun budaya kerja. Jadi atau rumpun satu, boleh juga tambah dengan standar pelayanan dan akuntabilitas kinerja. Nah, dari paparan yang sudah disampaikan oleh Dipo, jadi karena Dipo memulai sesuatu yang baru, tidak melanjutkan dari ini, ya, tidak melanjutkan dari apa namanya itu dari agenda. Jadi alur pikirnya sudah oke, sudah bagus, artinya dimulai dari diagnosa organisasi. Nah, ketika kita mendiagnosa organisasi, kita bisa menggunakan salah satunya adalah yang disebut dengan gap analysis ya. Nah, ini sebenarnya ada di materi agenda kedua di manajemen perubahan sektor publik ya, tapi ini sudah dilakukan oleh Dipo, artinya memang kita masih berkaitan dengan agenda kedua ya. Jadi di situ di tugas Dipo itu Dipo membuat perbandingan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, itu namanya gap analysis ya, sehingga dengan membandingkan itu maka muncullah gap, muncullah perbedaan. Nah, perbedaan itu kita angkatlah menjadi suatu isu ya, perbedaan itu kita angkatlah menjadi suatu isu gitu ya. Oke, jadi misalnya kemarin tadi dipaparkan oleh Dipo bahwa kondisinya yang pertama katanya misalnya kendaraan itu belum konsolidasikan ya, belum diverifikasi. Nah, data lengkap, valid dan mutakhir yang diharapkan. Nah, kita hubungan saja. Jadi misalnya kondisi saat ini eh, data kendaraan dinas itu belum diverifikasi. Nah, jadi kondisi yang diharapkan, oke gitu ya. Oke, adanya tadi yang kata Dipo tadi kendaraan lengkap dan sebagainya itu dari hasil verifikasi. Nah, jadi kita tambah ada hasil verifikasi sehingga tergambar, oh belum adanya verifikasi dan diharapkan itu sudah adanya verifikasi, di mana outputnya tadi adalah data lengkap dan sebagainya tadi Dipo. Ya, oke. Nah, dari situ maka muncullah gap perbedaan. Kenapa ini sampai belum terverifikasi? Nah, di situ bisa jadi suatu isu. Nah, isunya apa di situ? Bisa jadi isunya belum optimalnya pelaksanaan verifikasi, belum tersedianya data kendaraan yang lengkap dan sebagainya tadi. Nah, bisa dari situ. Ya. Nah, kalau kita hubungkan dengan agenda kedua kemarin kita ada yang kedua. Tadi saya lihat yang Dipo ada juga yang kedua tadi ya. Kedua ada 3 kalau nggak salah tadi ada 2. Nah, baru nanti kita pilih yang mana yang kira-kira mau kita angkat menjadi prioritas. Mungkin di agenda kedua kemarin udah belajar, salah satunya bisa menggunakan USG ya, urgency, seriousness, dan growth. Ya. Nah, anggaplah Dipo sudah melakukan analisis USG itu, yang terpilih tadi verifikasi ya. Nah, gitu. Nah, baru masuk ke tugas yang kedua, poin yang kedua Dipo. Yang kedua kan saya minta itu yang ini kan baru awal ya. Nah, karena tidak melanjutkan, baru masuk ke tugas dari saya maksud saya, yaitu tentukan strategi. Nah, disitulah ya diharapkan Dipo punya satu inovasi apa gitu. Inovasi apa? Nah, untuk mendapatkan atau untuk melaksanakan verifikasi misalnya verifikasi kendaraan dinas untuk mendapatkan data yang kurang. Nah, cara apa yang akan digunakan itulah inovasinya. Nah, gitu. Itulah inovasinya. Nah, dari cara itu baru nanti buat roadmap untuk yang selanjutnya. Ya, roadmap itu kira-kira peta jalan kalau bahasa Indonesianya ya. Kira-kira apa namanya itu? Langkah-langkah lagi ya. Nah, langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah itu dimasukkan ke dalam langkah-langkah yang umum dulu. Itu namanya milestone. Kemarin kan ada di agenda 2 ada belajar milestone ya. Oke. Itu ada milestone namanya, buat dulu milestone-nya. Nanti di aksi perubahan dibuat milestone kalau memang ini mau jadi aksi perubahan. Jadi buat milestone-nya, nanti milestone itu baru terdiri dari kegiatan-kegiatan. Nah, kalau roadmap biasanya berhubungan dengan
timeline-nya juga, berhubungan dengan waktunya juga. Ya, oke. Kalau saya lihat di sini yang roadmap-nya sudah ada juga ya. Nah, cuma lebih bagus lagi misalnya yang saya baca di sini bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-3 tahap 1 konsolidasi dan penataan data. Nah, itu bisa dibuat lagi, di breakdown lagi menjadi beberapa kegiatan. Oke, artinya gini, Dipo tidak langsung konsolidasi, pasti ada langkah-langkah selanjutnya. Ya, dari A ke Z. Nah, istilahnya tuh ya. Ya, dari tidak ada menjadi ada, dari belum terlaksana konsolidasi sampai selesainya konsolidasi misalnya. Nah, itu apa yang akan dilakukan? Itu yang dibuat. Oke. Oke. Nah, itu yang sehubungan dengan tugas saya ya. Tugas saya jadi ada dua poin itu. Tugas saya ya wajar saja, sah-sah saja Dipo mulai dari membaca situasi, ada latar belakang dan sebagainya itu sah saja karena Dipo mulai yang baru, bukan melanjutkan dari essay ya gitu Ibu ya. Oke. Nah, baru kita hubungkan dengan fokus kita yaitu manajemen kinerja, standar kinerja pelayanan dan akuntabilitas kinerja. Nah, baru nanti dilihat, dibandingkan atau digambarkan bagaimana sih keadaan kinerja selama ini, khususnya pada kinerja pendataan kendaraan dinas itu. Mungkin bisa dilihat, nanti hubungkan kemana di IKU-nya itu. Ya. Lihat, bisa lihat di Renstra, atau di Lakip, ya, di Renstra ada, ya. Mau pencapaiannya, mau yang mana? Oh, ternyata kalau kita lihat bahwa di Lakip itu memang untuk penatalisasi memang termasuk bagian apa gitu. Dipo yang lebih tahu kan, karena Dipo di sana ya, bagian apa. Nah, dari situ lihat, oh ternyata dari sini pendataan misalnya aset di sini, di bagian umum ini, itu kinerjanya masih rendah. Nah, ini yang perlu ditingkatkan. Nah, baru nyambung dengan apa yang akan dilakukan oleh Dipo. Nah, disitulah kita memasukkan substansi dari materi di rumpun 1, manajemen kinerja, akuntabilitas kinerja, dan standar kinerja pelayanan. Gitu. Ya, oke. Supaya nanti tergambar, memahami juga bahwa sebagai seorang pejabat administrator kita diharapkan bisa meningkatkan kinerjanya. Maka kita lari-larinya ke kinerja. Ya, benar. Apa yang dikatakan di blog itu bisa, itu pelayanan, bisa saja pelayanan, tapi di tataran eselon 3 pelayanan dalam rangka peningkatan kinerja. Tapi kalau di tataran eselon 4 atau pejabat pengawas, dia bagaimana mengelola suatu pelayanan. Bagaimana mengelola satu pelayanan. Kalau di tataran latsar atau prajabatan itu bagaimana dia melaksanakan suatu pelayanan. Gitu. Ya, itu ya. Jadi bisa, sebenarnya sama tema bisa. Jadi artinya apa? Apa yang akan dilakukan Dipo itu sebenarnya kalau misalnya di PKP bisa juga. Itu pelayanan pendataan. Nah, sekarang apa yang membedakannya? Harusnya membedakannya antara pejabat eselon 3 dengan eselon 4. Jadi eselon 3 lebih kepada pengaitkannya dengan kinerja organisasi. Gitu ya. Oke. Oke, thank you Dipo atas Izin Pak. paparannya. Ya. Ah, jadi kalau diperlanjutkan yang terkait dengan masalah tadi, nggak apa-apa Pak kira-kira Pak? Ya nggak apa-apa. Ya. Selagi bisa mengaitkan dengan substansi materi agenda ketiga, khususnya yang tadi, yang manajemen kinerja, akuntabilitas kinerja, dan standar kinerja pelayanan. Bisa. Siap. Makasih Pak. Oke. Makasih Pak. Baik. Izin. Terima kasih Dipo. Satu Siap. lagi kemarin siapa? Bu Helen ya, nggak salah ya. Bu Helen atau Bu Fitri kemarin? Kan kemarin dia sudah iya BO duluan ya, Iya. booking order Ya, duluan ya kemarin dua orang ya. Saya kemarin habis depo saya, Pak. Oh siapa? Bu Saya ini. Dwi Eka. Ayo Helen. Oh ya Helen ya. Oh ya udah. Enggak, yang kemarin ada pre-order. Ayo Helen Pak, Helen. Ibu Helen. Oh, Bu Helen. Oke, silakan Bu Helen. Bu Helen dari Banyuasin ya. Ya, Oke, BKPSDM Kabupaten Banyuasin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi terhormat wabarakatuh. Pak Ariel serta rekan-rekan PKA. Perkenalan lagi Pak, saya Helen Hefriani, NDH 23. Umur saya 42 tahun Pak. Kalau Bu Dwi bilang kan jelita, saya jadi Jepatma. Jelang 45. Jelang 45 ya. Ya, jelang 45. Saya mengambil tentang apa?
Untuk isu permasalahan ini, Pak, izin saya mengambil Hmm. tentang penambahan fitur aplikasi Siap. Hmm. Jadi aplikasi Siap ini sebenarnya sudah ada, Pak, tapi Hmm. masih belum optimal karena Hmm. masih dipakai oleh bidang mutasi dan kepangkatan saja, sedangkan untuk bidang pengembangan kompetensi dan bidang pengadaan belum pakai, Pak. Jadi Hmm. cuman sebatas mutasi, berkala dan kepangkatan. Hmm. Jadi pelayanan ASN ini kan masih menerapkan pola manual, Pak. Belum optimal. Jadi saya Hmm. mengambil judul aplikasi Siap ini dikarenakan kecamatan di Banyuasin ini ada 21 kecamatan. Hmm. Jadi ada 12 kecamatan di perairan dan 9 yang ada di darat, Pak. Jadi kami kebanyakan di Perairan ya. perairan, perairan semua. Hmm. Jadi untuk jarak tempuhnya mereka pakai speedboat 3 jam, Pak. Itu yang lebih Hmm. cepat, yang cepat. Jadi kalau mau ke Banyuasin 3 jam ke speedboat, nanti dari Palembang ke Pangkalan Balai Banyuasinnya 2 jam, 2 jaman, Pak. 2 jaman. Ya. Itu enggak Ya, macet kalau enggak macet ya Bu ya. ya kalau udah macet. Sekarang macet, Pak. Ya terkenal itu macet kan. Macet. Daerah-daerah. Kadang pulang sampai rumah jam 8 malam, Pak, dari jam 4. Iya, karena macet tadi. Hmm. Nah, jadi saya untuk roadmap apa atau action plan-nya ini untuk jangka pendeknya 1 sampai 3 bulan nanti saya akan berkomunikasi dan Hmm. meminta persetujuan pimpinan, Hmm. membentuk tim kerja efektif, rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti dengan apa dengan Kominfo, Pak, menyusun dokumen regulasinya, melakukan pengembangan sistem atau pengembangan fitur nanti dengan pihak ketiga. Uji Hmm. coba sistem nanti, Pak, kami akan uji coba sistem sosialisasi di BKPSDM dulu karena adminnya dari BKPSDM, Pak. Hmm. Jadi fitur untuk Siap ini kan tentang pelayanan, Pak. Jadi kalau se untuk sekarang kan mereka membuka fitur. Jadi seluruh ASN di Kabupaten Banyuasin sekarang tidak pakai lagi ke BKPSDM, Pak. Mereka memberikan berkasnya dari apa? Dari aplikasi Siap. Ya. Nanti dari admin kami nanti akan memverifikasi apakah sudah apa? Dicentang kan ada centangannya, Pak, itu. Apakah Hmm. ada SKCPNS sudah lengkap? Ada Hmm. karena di situ nanti syarat-syaratnya sudah ada SKCPNS, Hmm. SKPNS. Jadi download kayak masuk di apa di waktu pemberkasan CPNS, Pak. Hmm. Nah, jadi dicentang oleh siapa? Oleh admin. Nanti kalau misalnya belum lengkap dikembalikan lagi. Sesudah itu nanti di SIASN, Pak. Kalau untuk buat pangkatnya apa? Pangkat berkala SIASN tidak bisa dari fitur Siap ini, Pak. Nah, nanti saya akan untuk jangka jangka menengahnya saya akan pengembangan sistem keamanan karena sistem keamanan ini kan sebenarnya mau diintegrasi, Pak, sebenarnya. Nanti mau kami ini sebenarnya mau langsung bisa kasih misalnya SK pangkat, tapi karena keamanannya masih kurang, Ya. takutnya nanti dimanfaatkan oleh orang-orang lainnya, Pak. Hmm. Eh, Nanti untuk jangka menengahnya penyusunan RAP, mendapatkan hak cipta haki, Pak. Hmm. Dan untuk jangka panjangnya kami akan terintegrasi dengan CSN dari BKN, Pak. Untuk manajemen kinerja ini, Pak, berhubungannya dengan judul saya ini hubungannya dengan manajemen kinerja, yaitu cara mengatur atau memantau menyelesaikan pekerjaan dengan teknologi, Pak. Hmm. Untuk mau tidak mau jadi pegawai BKPSDM, ASN Pemkab Banyuasin jadi harus melek digital, Pak. Selama ini kan pemberkasan datang ke kantor. Hmm. em, jadi sekarang harus mau tidak mau mereka harus menggunakan layanan Siap ini, Pak, untuk Hmm. seluruh pelayanan kepegawaian.
Kalau untuk di penguatan budaya kerja antara judul dan apa dan judul ini dengan kegiatan dengan pelajaran ini Pak, karena kebiasaannya dari apa dari manual ke digital Kak Pak sekarang. Hmm. Jadi itu Pak, mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan dan kepada Bapak Ariel. Apabila ada saran dan masukan, saya persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Helen yang sudah presentasi ya. Oke, kami di Linggo juga siap, Bu, tapi namanya kami siap juara. Siap juara. Oke. Oke. Nama aplikasinya. Ya, Oke. juara Oke, Pak. baik Bapak Ibu silakan ada tanggapan. Ada tanggapan dari Bapak Ibu sehubungan dengan paparan dari Bu Helen ya, tentang tadi Penambahan fit. aplikasi siap ya. Oke, aplikasi Izin siap. Pak, Ya, silakan. ya terima kasih Pak Ariel dan Bu Ya. Helen. Tadi sudah dipaparkan terkait dengan tugas individu oleh Bu Helen terkait Ya. akan membangun suatu aplikasi untuk pelayanan khususnya di bidang Yuk, apa namanya peningkatan halo. kinerja dari masalah Ya, peningkatan kinerja ya, pelayanan Update kepegawaian. transfer 30. pelayan Kalau kepegawaian. kalau lu Ya. start Yang aktif ingin nanti, yuk. kami tanyakan Gimana? Pak, Bu, tadi dijelaskan Kalau bahwa TC aja di biasa. Tapi BKPSDM kalau pun Kabupaten transfer ke Banyuasin admin aku singgah kayo. itu sudah ada aplikasi tapi masih sebatas digunakan untuk bidang yang lain. Nah, sementara Ibu Helen di bidangnya akan membuat satu aplikasi baru. Wah, Nah, enggak Pak. menurut Bukan Saya aplikasi, Pak. Dia bukan penyempurnaan. penyempurnaan optimalisasi Pak. penyempurnaannya ya, Ya. Penambahan bukan aplikasi yang baru. eh, Tidak ada saya tambahkan. ya, saran kami apakah tidak sebaiknya dijadikan satu Bu dengan aplikasi yang sudah ada tadi atau memang adanya demikian atau harus demikian Bu, sehingga akan mengefektifkan atau meminimalisir masalah anggaran segala macam. Itu Pak Samir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Helen, silakan ditanggapi Bu Helen. Izin Pak Sata, untuk aplikasi ini saya tidak membuat aplikasi baru, tapi menambahkan fitur. Jadi pengoptimalan aplikasi siap. Jadi aplikasi siap ini untuk sekarang hanya bisa diakses oleh untuk pegawai BKS seluruh Pemkab Banyuasin, tapi hanya di bidang mutasi saja Pak. Jadi kalau untuk sekarang, jadi nanti saya akan menambahkan fitur-fitur untuk di bidang pengembangan kompetensi dan bidang pengadaan. Jadi seluruhnya untuk bidang kepegawaian bisa diakses semua, Pak. Fitur siap itu juga, Pak. Sama, satu aplikasi. Oh ya, jadi satu aplikasi Ya. yang mau connect ke fitur siapnya ya. Ya, Sekarang ini belum ya. Jadi pengembangan lah ibaratnya itu ya. ya Pengembangan pengembangan. aplikasi. Oke. Oke, terima kasih Pak. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Sata yang sudah memberikan tanggapan. Ada lagi yang mau menanggapi? Silakan. Oke, ada? Ya. Baik. Oke, kalau tidak ada, saya akan menanggapi, ya. Saya akan menanggapi dan memang itu Ibu Helen dan juga yang lainnya, ya. Jadi kalau memang ini rencana mau dijadikan aksi perubahan ya bisa sah-sah saja Bu Helen Bu Helen, karena pada prinsipnya kembali lagi diharapkan dengan adanya penambahan dari fitur yang dari Bu Helen tadi, diharapkan bisa meningkatkan kinerja BKPSDM secara keseluruhan, ya gitu. Artinya kinerja pemberian pelayanan kepada ASN, kepada pegawai dalam lingkup pemerintah Kabupaten Banyuasin, ya gitu, Bu Helen ya. Nah, Yes. akan lebih bagus lagi Bu Helen kalau sudah mulai dipikirkan juga apa sih nama fiturnya gitu, atau fiturnya bercerita tentang apa gitu. Yang mau Bu Helen angkat ini itu bercerita tentang apa, atau maksudnya membahas tentang apa. Tadi katanya tentang pengembangan kompetensi ya. Nah, apanya yang mau diambil? Mungkin misalnya apakah Ibu Helen punya keinginan
membuat atau misalnya melakukan semacam pelacakan ya, pelacakan atau apa melalui aplikasi ini sehingga di situ tergambar bisa jadi misalnya ada berapa orang yang pejabat yang sudah bidang ibu dah itu. Kalau yang sudah misalnya dia sudah duduk di eselon 3 tapi belum PKA gitu. Atau di eselon 4 belum PKP gitu. Atau juga kalau ke fungsional apakah itu hadisnya tentang pendataan diklat-diklat apa yang diperlukan. Misalnya guru misalnya atau nakes yang paling banyak ya. Nakes misalnya perawat atau bidan. Nah, sekarang di Kabupaten Musi Banyuasin ini para nakes ini membutuhkan diklat apa gitu. Nah, sehingga nanti bidang Bu Helen itu bisa nanti membuat semacam apa ya kerangka acuan kerja ya, kerangka acuan kerja penyelenggaraan pelatihan. Oh ternyata misalnya ini, oh ternyata dari hasil mereka mengisi yang fitur siap yang saya buat ini, ternyata para perawat di sini kebanyakan merasa perlu mereka mereka mendapatkan diklat tentang asuhan keperawatan di gawat darurat, gini seperti itu misalnya. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, jadi sehingga nanti bisa tergambar apa yang akan bidang apa sumbangsi dari bidang ibu terhadap pengembangan kinerja di BKPSDM dari bidang pengembangan kompetensi ini seperti itu, Bu Helen ya. Izin Pak, Oke. untuk pelayanannya kami di bidang pengembangan kompetensi ini kan tentang tugas belajar Pak. Jadi Oh, tugas belajar. pelayanan tugas belajar, izin untuk UKOM Pak, Hukum ujian ya. dinas, ujian dinas. Oh Jadi itu ya ya. nanti kalau untuk di pengadaan izin cuti, hukuman disiplin, pembebasan hukuman disiplin. eh, untuk Satya Lencana, Pak. Itu pengadaan. Kalau misalnya untuk penyelenggaraan diklat bukan bidang ibu Bu ya? Bidang kami, Pak. Tapi kalau untuk misalnya AKPK itu kami sudah ada AKPK, Pak. Sudah. Oh gitu ya Analis ya. kebutuhan pengembangan kompetensi sudah Pengembangan ada. kompetensi sudah ada ya, Iya. pengembangan kompetensi. Oke, sudah ada. Oke. Oke, kalau begitu artinya yang fitur penambahan fitur ini bisa jadi kalau misalnya usulan izin belajar mungkin bisa melalui siap ini ya Bu Ya, rencananya. Memang sudah melalui sekarang siap, sudah Pak. bisa. Iya. Sekarang belum. Belum, Pak, sekarang. Oh, benar. Ya, Jadi oke. jadi pembuatannya di situ pembebasan misalnya kalau mau pindah kan Pak harus pembebasan tugas belajar. Jadi itu ada di kami Pak di bidang Atau ini Bu ya atau basic pendidikan Bu ya. Perubahan basic pendidikan Bu ya. Memang sudah Bu. eh, itu di bidang ini Pak Oh di beda ya. bidang mutasi beda Pak. Ya, karena kalau pengalaman saya kemarin Bu, waktu tahun 2023 begitu selesai S3-nya itu saya mengusulkan untuk ini supaya disesuaikan basic pendidikan saya yang kemarin S2 jadi S3 gitu. Nah, itu pakai aplikasi sama kayak Siap ini juga Siap juga namanya. Jadi kita tinggal masuk-masukkan saja Bu. Nanti begitu muncul prakteknya, muncul apa gitu. Nanti progresnya bisa kita tahu, oh, soalnya kita udah sampai kemana gitu. Nanti keluar nanti SK, kayak bukan SK apa namanya itu dari BKN menyatakan BKN. bahwa gelarnya sudah bisa dipakai gitu. Peningkatan basic namanya Pak ya. Oh iya ya. Oke. Nah, jadi itu juga menggunakan ya yang sama seperti kami juga aplikasi yang siap seperti yang di Musi Banyuasin ini Bu ya. Oke. Jadi oke Bu. Jadi baru nanti Ibu lihat kinerja pelayanan di bidang ibu, di bidang pengembangan kompetensi ini gimana? Ada peningkatan atau misalnya yang keadaan kalau kita sama seperti di tadi ya. Jadi selama ini apa sih yang terjadi? Nah, gitu dan harapannya apa? Nah, sehingga tinggal muncul gap tadi kesenangan. Oh, misalnya contoh yang simpel saja seperti kata Ibu, selama ini ASN yang mau mengusulkan tugas belajar itu ya datang dengan membawa berkas fisik, ya kata Ibu tadi ya, betul ya. Nah, nanti diharapkan mereka tidak terjadi tatap muka antara ASN yang mengajukan tugas belajar misalnya dengan orang BKPSDM gitu. Yaitu melalui aplikasi yang ingin Ibu kembangkan ini. Itu seperti itu. Nah, sehingga diharapkan
Ya, ada peningkatan kinerja ya sebelum dan sesudah Ibu melakukan perubahan ini gitu. Itu Bu Helen ya. Pak. Oke. Jadi sah-sah saja ya Ibu melakukan seperti ini, artinya apa yang disampaikan Pak Sata itu sudah terjawab. Artinya memang bukan membuat yang baru, dia hanya penyempurnaan. Hanya penyempurnaan. Dan arti kata Ibu merasa, oh, kayaknya ini ya seperti kata Ibu tadi, cuma bidang ini kayaknya yang baru memanfaatkan ini ya Bu ya. Nah, Ya. kayak kata Ibu tadi kan, hanya bidang Bangkom ini belum kelihatan nih perannya apa untuk ini apa, bagaimana apa pemanfaatannya di bidang apa untuk aplikasi ini. Maka ini yang Ibu akan lakukan. Bisa itu Bu. Ya. Bisa. Ya, Pak. Lagi dia bisa meningkatkan kinerja di BKPSDM. Oke, thank you Bu Helen atas paparannya. Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ke tugas kelompok dulu ya. Tugas kelompok dulu. Paparan tugas kelompok kemarin sudah kita bagi 3 kelompok ya. Oke, 3 kelompok ada Pak Dipo, Bu Dwi Eka dan Pak Ferry kelompok 1, kelompok 2 Bu Fitria, Bu Helen dan Pak Herianto. Nah, sekarang mungkin kita minta kelompok 3 ya. Karena kelompok 1 tadi ada perwakilannya Dipo sudah ngomong, tadi ada maju. Kelompok 2 ada Bu Helen, sudah. Kelompok 3 ini ada Pak Rahman, Pak Sata, dan Pak Susanto. Silakan, siapa yang mau memaparkan tugas kelompok ini Pak, tugas kelompok. Silakan, Pak Susanto, Pak Sata, dan Pak Rahman. Mana? Pak Sata. Kenapa Pak Rahman? Amanda terbalik lagi Pak Rahman. Kalau Pak Rahman. Siapa? Saya Ya. share dulu ini ya. Oh ya Pak Sata ya. Oke, silakan. Silakan yang lain nanti ditanggapi. Nanti Pak Rahman, Pak Susanto nanti akan membantu memberikan penjelasan. Ya. Untuk penyajinya silakan Pak Sata. Izin saya ngambil air minum dulu ya. Lanjut saja Bapak Ibu ya, saya tinggal. Baik, Pak Sata gimana? Saya langsung ya Pak, paparan. Boleh Pak, ini saya materinya belum dapat ini. Ini Pak, saya tampilkan Pak. Oke. Siap, Pak Susanto, silakan. Saya langsung ya. Ya, Ya. boleh. Ya, silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Waalaikumsalam menjelang siang, warahmatullahi rekan-rekan wabarakatuh. yang saya hormati, Bapak Alam Sarif, selaku Widya Usaha. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3, ada 3 orang, M. Rahman SE, MM, 2 Sata SHMH, yang ketiga Susanto SE. Pada kesempatan ini kami mengangkat masalah analisis kasus. Baik, saya akan lanjut. Khususnya latar belakang ya. Ini ada kaitan jabat di Disduk Capil Muara Enim. Kami sampaikan dulu latar belakang masalah ini, mengangkat masalah dokumen kependudukan.
yang ada kaitannya dengan kecamatan. Jadi latar belakang dokumen kependudukan adalah dokumen yang resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai bukti administrasi dan status kependudukan seseorang. Peran kecamatan dalam penerbitan dokumen kependudukan pada dasarnya adalah membantu mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat kecamatan umumnya, bukan sebagai instansi penerbit utama dokumen kependudukan. Karena kewenangan penerbitan berada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil sesuai jenis dokumennya. Lanjut. Jadi dalam hal ini permasalahan yang kami dapatkan, khususnya di Kecamatan Pasmaerkro, kami uraikan dulu, Kecamatan Pasmaerkro ini memiliki 15 desa dengan luas wilayah lebih kurang 217,90 km persegi dan berada di Kabupaten Palawang, Provinsi Sumatera Selatan. Permasalahan masih rendahnya kepemilikan dokumen kependudukan di Kecamatan Pasmaerkro, Kabupaten Palawang. Hal ini disebabkan ketersediaan sumber daya manusia. Masih belum tersedianya petugas operator di kecamatan untuk melayani pembuatan dokumen kependudukan. Jadi di Kecamatan Pasmaerkro dulu pada tahun 2012 pernah ada peralatan perekaman atau alat-alat untuk pembuatan dokumen kependudukan pada tahun 2012. Tapi saya kurang jelas kenapa alat tersebut ditarik. Padahal dulu pernah sudah disiapkan operator di kecamatan. Jadi sampai ini sumber daya manusianya mungkin sudah tidak bisa lagi untuk melaksanakan kegiatan itu karena peralatannya sudah tidak ada. Jadi di sini termasuk tadi peralatan tadi di sarana prasarana belum memadai. Belum tersedianya alat perekaman KTP. Ya, sekarang ini tidak ada lagi alat perekaman KTP elektrik dan termasuk jaringan internetnya. Karena di Kecamatan Pasmaerkro kami tidak ada jaringan internet khusus, apa itu yang namanya yang dari Telkomsel, Indihome atau yang lain-lain. Jadi sekarang ini masih jaringan internet sendiri-sendiri apabila akan melaksanakan kegiatan. Selanjutnya masih rendahnya kesadaran masyarakat. Jadi kesadaran masyarakat dalam ini untuk membuat dokumen kependudukan yang dibutuhkan, misalnya akte kelahiran, surat keterangan kematian, dan termasuk anak-anak, kartu identitas anak, KTP, dan kartu keluarga. Selanjutnya, pada kesempatan ini juga, menurut kami cara peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan, pemetaan penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan. Jadi kami berharap nantinya desa melaksanakan identifikasi warga yang belum memiliki KTP elektrik, kartu keluarga, KIA, akte kelahiran, dan akta kematian. Terus gunakan data kelurahan untuk membuat daftar sasaran. Yang ketiga, prioritas kelompok rentan, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, warga terpencil, dan penduduk yang sulit mengakses pelayanan. Menyiapkan sumber daya manusia dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Selanjutnya, menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan. Dengan telah dibuatnya bentuk ini, jadi di Dukcapil nantinya bisa melaksanakan pelayanan jemput bola apabila pendataan sudah dilaksanakan seperti pemetaan penduduk tadi yang belum memiliki dokumen. Di Dukcapil nantinya akan melaksanakan pelayanan jemput bola. Pertama, kecamatan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil untuk pelayanan langsung ke desa dan kelurahan. Melakukan pelayanan berkala di lokasi yang jauh dari pusat pelayanan. Buat jadwal pelayanan keliling berdasarkan desa yang cakupan dokumennya
masih rentan. Jadi kalau di Kabupaten Patawang ini apabila kita mau pelaksanaan jemput bola, pihak kecamatan harus berkirim surat dulu ke Disdukcapil sebagai dasar Disdukcapil untuk melaksanakan kegiatan jemput bola ini untuk pelayanan KTP, elektrik ataupun dokumen-dokumen yang lainnya. Di Kecamatan Pasmel khusus ini termasuk banyak sekali permasalahan-permasalahan dokumen, termasuk KK, KTP, karena pada saat pendataan secara massal tahun 2012 itu petugas-petugas yang ditunjuk itu tidak bekerja semaksimal mungkin karena tenaga pendata waktu itu penduduk di sanalah, jadi dia tidak langsung, banyak yang tidak langsung ke rumah atau door to door. Nah, nama-nama daripada masyarakat itu dia data dengan kadang panggilan sehari-hari dan tempat tanggal lahir pun banyak yang salah. Jadi sekarang ini juga menjadi permasalahan pada saat ini, pada saat anaknya yang ingin bersekolah pas mau memasukkan data di Dapodik, ternyata banyak data yang tidak sinkron dengan nama yang telah terdaftar sebelumnya. Selanjutnya, penguatan desa dan kelurahan. Jadi dalam hal ini pertama menetapkan petugas operator administrasi kependudukan di setiap desa. Yang kedua, petugas membantu masyarakat memeriksa kelengkapan persyaratan sebelum pengajuan. Yang ketiga, desa atau kelurahan dapat menjadi titik pengumpul data dan verifikasi awal dokumen. Kunci utamanya, kecamatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat masyarakat mengurus administrasi, tetapi menjadi penggerak, koordinator, pendata, dan fasilitator pelayanan dokumen kependudukan sampai ke tingkat desa dan kelurahan. Saya kira itu saja yang saat ini bisa kami paparkan, kami sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Selanjutnya kami mohon arahan, petunjuk, ataupun masukan dari rekan-rekan semua. Terima kasih. Silakan Pak Rata untuk menjadi moderator atau menanggapi apabila ada pertanyaan dari rekan-rekan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok 1 dan kelompok 2. Ada tanggapan? Kelompok 1 ada Pak Dipo, ada Pak Ferry, ada Bu Helen. Kelompok 2 ada Pak siapa ya kelompok 2 ya? Pak Herianto, Bu Fitria, Izin dan Pak. Bu Helen ya. Oke ya. Silakan Pak Dipo, gimana Pak Dipo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin rekan-rekan sekalian, Pak Sata, Pak Herianto dan Pak Santo dan lain-lain. Pak, terkait dengan masalah data kependudukan kan banyak Pak, ada KTP, akte kelahiran, dan lain-lain. Dulu saya pernah di kelurahan Pak, jadi kasih pemerintahan, salah satunya ngurusin data kependudukan. Yang pernah saya alami, kita sudah jemput bola, tapi kesadaran masyarakatnya untuk memiliki data kependudukan tuh rata-rata masih rendah Pak, masih malas berurusan. Dengan program Bapak jemput bola sangat baik Pak, tapi bagaimana kita bisa meyakinkan warga, biasanya di kampung-kampung Pak, karena pengalaman saya banyak yang di kampung tuh sudah umur 80 Pak, belum punya KTP Pak. Jadi tingkat kesadaran untuk kepemilikan data kependudukan itu masih sangat rendah. Semoga-moga di tempat Bapak enggak. Tapi bagaimana kita sebagai camat memformulkan bahwa pentingnya dokumen kependudukan itu begini-begini. Jadi gimana Pak? Kira-kira Bapak menangani itu. Terima kasih Pak. Oke, baiklah. Oke, silakan ya. Silakan Pak Rahman.
Mungkin izin Pak Sata dan Pak Santo secara rekan-rekan dan Pak Lamsam mungkin menanggapi. Jadi istilah kita bahas. Kalau di kami dulu aku pernah juga di Capil Pak Sata, Pak Dipo dan Pak Lamsyah. Dulu hampir 3 tahun di Capil kependudukan. Jadi istilah jebol, kalau kami dulu jebol nyebutnya jemput bola. Jadi mensiasati untuk para masyarakat atau warga agar istilahnya itu lebih istilahnya itu kepatuhan untuk kepemilikan kependudukan. Kita selaku camat, yang tadinya kan secara keseluruhan kita ini beradministrasi semua, yang seperti disampaikan Pak Santo tadi. Kita dari kecamatan membuat surat atau permintaan kepada Disduk Capil Kabupaten Paklawang. Di situ ada balasan dan terstruktur nanti mereka jemput bola. Dan kita selaku di kecamatan karena mempunyai kades nih. Jadi disitulah kita ada turunan dari surat yang kita maksud untuk dapat membantu atau memberi sarana prasarana dan bahkan mau ngomongin kalau kades. Karena kades di tempat kami saya jelaskan dulu Pak, Pak Dipo ya. Kades di tempat kami itu untuk rakyat atau masyarakat desanya dia beda. Karena istilah itu untuk segala macam dia pasti difasilitasi karena mengingat suara yang diberikan oleh rakyat agar si kades tadi dapat menang untuk jadi kades. Jadi segala pelayanan itu difasilitasi oleh kades pasti. Dan sekarang seperti kita tahu kemarin Pak Sata sempat bilang ada istilahnya itu aplikasi yang menggunakan data digital kependudukan karena segala sesuatu sekarang nih dari apapun urusannya itu melalui NIK, Siap KTP yuk. dan segala macam. Jadi Bang, disitulah nanti titip bang, titip. Assalamualaikum. bisa dilanjutkan Pak Dipo. Waalaikumsalam. Ya, jadi disitulah peran kecamatan untuk memberi masukan atau ke rakyat tadi melalui kepala desa guna ini loh. Ini KTP ini sangat wajib dokumen kependudukan terutama yang dibahas di untuk yang bukan untuk di Pasema Air Keruh aja di Kabupaten Awang Kecamatan. Ini loh data kependudukan itu sangat berguna untuk kepengurusan segala macam untuk rakyat ke depannya. Mungkin itu saja Pak Dipo. Terima kasih. Izin bang, kalau aku dulu bang, Hmm. sempat dimarahi dia dengan nenek-nenek tuh bang. Tahu ganti KTP itu dia, nambahi belanja pun dia tuh bahasa mana itu. Karena orang masing-masing individu Ya, kan punya karakter masing-masing Pak. Jadi kita kalau di bawah tuh ngomongnya tuh harus benar-benar santun deh. ya, seperti yang saya sampaikan tadi Pak Dipo. Kalau di tempat kami ini beda Pak Dipo. Ya maaf ngomongnya rakyatnya itu difasilitasi oleh Kades. Karena mungkin sudah ada istilah itu janji turunan mungkin Pak ya. Hmm. Jadi maaf ngomong, PBB baik di tempat kami dibantu oleh kades-kades cak itu nah. Jadi hal-hal yang berkenaan istilah itu untuk rakyat tadi mengeluarkan sen jika mis 3 huruf tadi, duit tadi, itu tidak akan itu lagi, tinggal lagi cak mana caranya persuasif kades tadi, yuk kita ke kecamatan karena kecamatan sudah memfasilitasi untuk dinas di Dukcapil melakukan misalkan perekaman wajib wajib pemula segala macam dan benar juga kadang nenek-nenek kakek-kakek tuh dia berpikir tidak usah lah kita nak perekaman karena Hmm. tua kan mungkin itu. Oh, begitu. Tapi ini maaf Pak Dipo, Pak Rahman. Hmm. Eh, Hmm. Sepertinya itu mungkin ya, terutama untuk Pak Dipo di Bengkulu Selatan. Saya rasa sudah hampir semuanya punya KTP. Apalagi nenek-nenek yang umur tua, karena mereka itu kan pasti berhubungan dengan NIK. NIK tadi berhubungan dengan BPJS. BPJS tadi kan ada UHC di Bengkulu Selatan ini, Universal Health Care. Jadi hanya cukup
membawa NIK, jadi bisa berobat di rumah sakit pemerintah atau di vaskes pemerintah. Saya rasa untuk Pak Dipo terutama ya, itu cerita lalu. Kalau sekarang nggak ada lagi yang tidak ada KTP. Saya ini bukan sekedar ngomong, tapi karena cek and recheck, karena zaman bupati sebelumnya dulu saya selalu ikut bujian dusun. Nah, bujian dusun tuh artinya bupati injek ngantor di dusun. Nah, jadi itu membawa orang capil. Jadi insya Allah lah, kalau Bengkulu Selatan jangan itulah Pak Dipo ya, Bengkulu Selatan insya Allah 80%, 90% mungkin ya lebih. Karena data KTP sekarang kan nyangkutnya di DTKS, Detsen itu, yang desa-desa yang sedang viral itu. Rasanya, jadi saya di PIM ini juga menjadi apa ya, merasa bersyukur juga bahwa di tempat kami, alhamdulillah sinyal lancar. Jadi kalau melihat teman-teman yang sinyal internetnya masih minim, saya merasa ya agak bahagia, agak bersyukur, bukan karena senang atas penderitaan orang lain, bukan, tapi di tempat lain masih banyak yang belum ada sinyal. Begitu Mas Dipo, rasanya perlu dikoreksi soal yang nenek-nenek 80 tahun belum punya KTP itu. Tapi itu kejadian boleh aku nemukan itu di tahun 2017 waktu jadi Ya kasih iyalah, ini pemerintahan. 2026, udah lama. Kan kan cerita dulu tadi itu kan. Izin menambahkan. Boleh silakan Mas Sorry, Sultan. Pak. Silakan Baik. Mas Sultan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi Yang pertama, Pak Ariel, kenapa kami membahas atau menganalisis terkait dengan masalah ini? Yang pertama, background kami 3 orang ini, Pak. Jadi saya di Dukcapil, kemudian Pak Susanto dan Pak Rahman ini semuanya jadi camat, Pak. Jadi ada korelasinya antara kami di Dukcapil dengan pihak kecamatan, karena camat ujung tombak terkait dengan kepemilikan dokumen kependudukan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang mohon maaf kawan-kawan dari Empat Lawang, dari 17 kabupaten kota yang ada di Sumsel, capaian target persentase pemilikan dokumen kependudukan Kabupaten Empat Lawang masih belum baik dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, terkait Bupatinya dengan kemana aja itu, nggak ada sinyal itu. Gimana bupatinya itu? ya, ini banyak faktor, Bu. kita ini Banyak faktor yang menentukan kalau itu. Karena kita di Dukcapil ini beda dengan OPD lain, Bapak Ibu. Karena di Dukcapil ini kita semi vertikal, boleh dikatakan. Iya. Nah, semi vertikal. Karena kita masalah data, masalah apa itu hubungannya ke Dirjen Dukcapil yang ada di Kementerian Dalam Negeri. Dalam negeri. Termasuk pengangkatan dan pemberhentian pejabat strukturalnya, Bu. Jadi harus ada SK dari menteri dulu. Seperti saya, kalau saya mau pindah atau orang mau masuk, ya harus ada SK dari kementerian dulu, baru bisa Iya, bupati iya wali Pak kotanya. Sata. Tapi kan seharusnya bupatinya itu bupati dan jajarannya itu bahwa ini zaman hari gini kan udah modernisasi, semua serba terbuka, digitalisasi. Perkuat dulu dong itunya, aksesnya, jangan masih terisolir. Bisa kita laporkan itu ke Kementerian Kominfo itu. Terus DPR RI-nya kemana itu, nggak pernah reses DPR RI itu. Apalagi sekarang lagi gencar-gencarnya efisiensi ya. Ada ada bantuan Pak internet Pak dari ini Pak Capil Kemendagri Pak. Minta ke komisi berapa tuh DPR RI itu, kalau minta komisi untuk berapa itu? pelayanan KTP kita kan jalur khusus Pak. Ada servernya di kantor Dukcapil masing-masing. Benar. Itu terintegrasi dengan seluruh Dukcapil seluruh Indonesia dan ke pusat Pak untuk ini ya. Kalau Tapi mana Pak dapat bantuan internet Pak kalau nggak salah kemarin dari tapi kendalanya untuk ke kecamatan dan ke desa itu biasanya kita menggunakan M2M namanya, machine to machine, ada alat yang diberikan juga oleh Dirjen Dukcapil untuk kita gunakan pada saat jemput bola. Dan kalau kita mau ready, alhamdulillah tahun ini kita sudah dapat 1 mobil pelayanan yang dapat kita gunakan untuk jemput bola ke kecamatan maupun desa Kurana. Terkait dengan pertanyaan Pak Dipo, tadi banyak orang-orang yang sudah 80 tahun belum punya KTP. Memang ini ada sebagian Pak, di Marainim juga ada. Karena tipikal dari masyarakat kita ini, KTP itu bukan suatu kewajiban, tapi kebutuhan. Jadi apabila mereka butuh dengan KTP, mereka
buat KTP, tapi kalau tidak butuh tidak buat Pak. Misalnya butuh untuk berobat, untuk dapat bantuan, untuk apa namanya bekerja dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu mereka apa kalau ke bahasa kami harus segera, harus cepat dapat dokumen kependudukan. Nah, ini yang jadi masalah bagi kita. Nah, untuk itu diharapkan peran dari camat, dari lurah kades untuk selalu memberikan sosialisasi kepada warganya akan kesadaran terkait kepemilikan dokumen kependudukan. Apalagi sekarang zaman digitalisasi, semuanya pelayan publik nanti diawali dari NIK, Pak. Jadi untuk dapat BPJS, untuk dapat tanggungan, untuk dapat bantuan, untuk masuk sekolah dan lain sebagainya itu diperlukan NIK. PIP itu, Jadi KIP, artinya NIK dulu. PIP. Jadi nomor induk kependudukan dulu, baru bisa mendapatkan pelayanan-pelayanan selanjutnya. Nah mungkin itu Pak, sementara tambahan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siapa? Iya, menyedihkan Ian Pak, masa nggak ada sinyalnya ini lelet gitu. Mintalah Pak kemana? Ke DPR RI-nya Komisi 1 itu Pak. Boleh nanti kirim Starlink boleh. Starlink, iya. Minta dengan Bang Yuda dari Golkar itu Komisi 1 DPR RI. Starlink itu sinyalnya memang oke, tapi biayanya juga lumayan. Nggak aman kalau Starlink itu belum aman, masih banyak hacker. Oke. Kita Jadi koordinasi sama Bu Pipit, Pak Sata. Linknya banyak nih, kuat. iya, jadi betul yang dikatakan oleh Pak Sata tadi ya, bahwa di Dukcapil ya memang ini ya apa termasuk di Linggau ini kemarin itu agak lama juga Pak, waktu mau yang kepala dinasnya itu lama PLT-nya Pak, karena katanya nunggu dari Kemendagri kan Pak ya. Ya, jadi dia PLT-nya yang di Linggau ini Pak Iqbal. Dulu lumayan lama juga dia jadi PLT-nya. Iya, Oke. banci istilahnya Pak ya. Jadi gaji APBD, SK, vertikal, cecaknya tuh. Kalau kami nyebutnya banci itu. Makanya pada saat itu aku cerita dulu Pak ya. Pada saat untuk 2 SK Pak, jadi ada Iya, SK 2 SK. Menteri, Jadi ada SK Bupati Pak. jadi Oh, Nah waktu ini yang kalau Spiderman ya. iya, jadi waktu nak netapkan SK itu pas di Jogja itu Pak ya. Aku buang SK ku di bawa bawa kasur hotel tuh. Jadi sempat bertanya kepada dinas aku, Pak Oke, sudah pensiun. Dek, SK kau dewek nggak kate? Jiku Pak Banci gitu nih. Ngapa Banci? Kita kan lanang. Bukan Pak, gaji APBD, SK vertikal, nak pindah sare, tertanam di sini, pencairan di lemak, ujung-ujung iyo ujung-ujung banyak yang ikut ya itu nah, bancian kami dulu. Oke. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Taman sharingnya. Nah, baik kelompok 3. Nah, ini juga kayaknya kelompok 3 ini dualisme ini. Ini yang mau disoroti. Ini sebenarnya distrik Capil atau kecamatan Tiker ini. Karena di latar belakangnya tadi Pak Susanto mengatakan distrik Capil tadi. Ini Pak, ini kan kita kan ada keterkaitan, permasalahan kami sama, permasalahan di Dukcapil gitu. dengan di kecamatan, karena ini ada berhubungan sekali Pak. Ya, Seperti karena di Dukcapil. Ya, kemarin kalau di kecamatan di Empat Lawang ini seluruhnya sudah lengkap peralatan perekaman itu. Tapi saya nggak tahu kenapa peralatan tersebut ditarik semua. Jadi itu permasalahan juga sekarang. Seharusnya seperti yang lansia-lansia yang cuma ada data NIK, ada KK saja yang belum perekaman, seharusnya nggak perlu jauh-jauh seperti Kecamatan Pasmaitru harus ke Dukcapil Kabupaten. Jadi yang lansia yang ingin berobat, yang ingin daftar BPJS, itu mungkin agak sulit dia untuk pendaftaran BPJS karena harus ada KTP elektronik dulu kalau untuk BPJS ya. Nah, sedangkan untuk perekaman seperti Pasmaitru jarak tempuh yang 2 jam. Kalau sudah lansia itu mungkin kalau dia udah sakit-sakitan tambah parah sakitnya. Jadi itu salah satu permasalahan. Saya nggak tahu kemarin kenapa peralatan itu bisa ditarik dan tidak dikondisikan lagi di kecamatan-kecamatan. Seharusnya kalau ada peralatan itu termasuk sudah mungkin tidak jadi permasalahan. Karena sekarang ini untuk perubahan-perubahan data kan banyak sekali seperti di Kecamatan Pasmaitru, seperti anak-anak sekolah yang dulunya didata sebelum pada waktu pendataan massal di tahun 2012. Nah sekarang ini baru ketemu pas mau masukkan Dapodik,
disamakan dengan ijazah, nama di ijazah dengan di dokumen itu tidak sama. Nah, terpaksa ini diperbaiki. Nah, ini untuk perbaiki data ini harus ke Disdukcapil Kabupaten. Nah, jadi itu salah satu permasalahan. Ini banyak sekali kasus di kecamatan-kecamatan, bukan pas Merkur saja saya perhatikan. Nah, itu kira-kira, Pak. Jadi kami ada keterkaitan di Disdukcapil dengan kecamatan. Itu sangat ini sekali, dekat sekali itu kalau hubungan itu. Oke, Nah, gitu, Pak. oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Susanto. Ya, ya. Jadi kita kembali ke tugas. Jadi yang saya minta itu tugas Bapak Ibu melihat atau mengamati, gitu ya, bagaimana, oke, penerapan manajemen kinerja di OPD lain. Nah itu di OPD lain. Jadi tadi ada saran yang bagus tadi Pak Sata tadi mengatakan bahwa salah satunya katanya di Distrik Capil Lawang itu termasuk yang apa namanya tadi Pak Sata. Nah mungkin itu bisa dikembangkan dari situ mungkin untuk tugas ini. Ya. Oke, tapi tidak usah diperbaiki lagi ya sudah ya. Nanti kalau misalnya sampai ke depannya kalau memang ada tugas lagi, ya, jadi bisa diperbaiki artinya kelompok tiga orang di kelompok tiga ini ya mempelajari itu kenapa sih sampai misalnya di Dukcapil Kabupaten Pak Lawang yang paling rendah apa tadi yang dikatakan Pak Sata tadi ya. Oke. Kalau paling tinggi pagar alam ya Pak. Pagar alam juga bagus ya Pak ya. Bisa pagar alam Pak ya. Pak Sata ya. Kalau untuk Sumselnya Pagar alam lumayan, Pak. ya, karena tahun kemarin kami OL-nya ada di Sukcapil Pagar Alam, Pak. Kan Oh ya gitu. satunya. Nah, Ya, jadi waktu itu gadisnya semangat sekali, berapi-api sekali menjelaskan waktu kami sekolah kemarin, tahun kemarin. Nah, itu bisa diangkat sebenarnya. Jadi nanti Pak Susanto, Pak Rahman, Pak Sata angkat. Kenapa? Nah, baru masukkan ke tugas saya tadi analisis. Oh, ternyata kendalanya ada di sini. Nah, gitu. Bisa jadi salah satunya dikatakan Bu Eka tadi. Ya, salah satu kendalanya ya karena ini apa dari eksternalnya jaringan. Nah, baru nanti kemukakan kira-kira alternatif solusi apa sih untuk mengatasi ini kita bantu untuk mencarikan jalan penyelesaiannya. Nah, Bapak Ibu ini anggap saja Bapak Ibu akan mirip-mirip dengan stula yang akan kita lakukan besok ya. Nanti yang akan kita lakukan nanti itu ya kira-kira seperti inilah nanti. Ya, jadi yang akan kita lihat kita melihat OPD lain. Nah, saya sudah membuka 3 tugas kelompok 2 dan kelompok 1. Nah, kalau kelompok 2 nggak salah ya, mengambil tentang koperasi merah putih. Nah, tapi dia belum kelihatan dia mengambil organisasi yang mana itu. Apakah dari Kementerian apa ya, Kementerian Koperasi gitu ya. Kelompok 1 atau kelompok berapa atau kelompok 2 ngambil dari SMA Negeri 5 kayaknya. SMA 5 Iya, Bengkulu saya baca tadi. Kelompok satu tuh, Nah, Pak. kelompok kelompok 1 1 ya. Pak, Nah, Bengkulu. yang seperti itu maksudnya. Jadi yang 3 orang ini menyoroti menurut mereka SMA 5 ini perlu lagi tingkatkan kinerjanya gitu. Nah, itu. Jadi yang saya harapkan itu yang dari tugas kelompok kali ini ya, di mana Bapak Ibu bisa merumuskan gagasan sehubungan dengan bagaimana peningkatan kinerja di organisasi ya. Kalau yang di tugas individu kan di organisasi sendiri. Nah, kalau di tugas kelompok ini kita melihat di organisasi yang lain gitu ya. Oke. Baik Bapak Ibu, itu saja tanggapan saya untuk paparan tugas asinkronus Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sedikit saja sebentar, mohon waktu sebentar, saya akan overview sedikit tentang rukun kedua dari agenda ketiga Bapak Ibu. Izin saya share screen dulu. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana yang kita tahu bahwa kemarin sudah kita bagi 3 rumpun ya. Rumpun 1 ada 3 mata pelatihan, 3 materi. Nah, rumpun 2 itu berbicara tentang hubungan kelembagaan dan organisasi. Ya, materinya hubungan kelembagaan dan organisasi. Nah, di rumpun 2 ini Bapak Ibu diharapkan nanti Bapak Ibu memahami tentang potensi kerjasama kelembagaan, ya, kemudian menyusun peta kerja antar unit organisasi. Jadi ini hubungan eksternal. Nah, seperti tadi misalnya yang dikatakan oleh Pak Susanto tadi, misalnya dari kantor kecamatan
bisa membangun hubungan kelembagaan dengan Distrik-Capil. Dan yang kedua, itu berhubungan dengan organisasi digital. Diharapkan Bapak Ibu nanti mampu memahami konsep penerapan kebijakan transformasi organisasi, transformasi digital. Jadi perubahan sistem pelayanan di organisasi Bapak Ibu dari non-digital menjadi digital. Itu yang disebut dengan transformasi digital. Ya. Oke. Nah, diharapkan nanti Bapak Ibu dengan kita memahami ini bisa melaksanakan transformasi digital sehingga bisa membentuk organisasi kita itu organisasi yang digital. Jadi organisasi yang berbasis digital sehubungan sebagaimana yang diharapkan dari smart government ya. Oke. Oke. Baik. Nah, ini kerangka pikir dari proses pembelajaran mata pelajaran organisasi digital dimulai dari konsep dasar organisasi digital, prosesnya namanya transformasi digital, kemudian kita melihat praktek baik ya. Jadi di dalam modul juga dikatakan coba Bapak Ibu cari contoh praktek baik dari penerapan organisasi digital. Nah, dengan kita memahami nih konsep dasar ini, bagaimana melakukan proses transformasi digital dan bagaimana contoh dari praktek baik organisasi digital diharapkan bisa memahami konsep dan kebijakan transformasi digital. Oke. Nah, itu yang organisasi digital, kemudian di hubungan kelembagaan ya. Ini agak mirip-mirip lah dengan mata pelatihan membangun jejaring kerja. Cuma membangun jejaring kerja itu lebih kepada lebih detail dan lebih rumit dibandingkan dengan hubungan kelembagaan prosesnya itu. Jadi hubungan kelembagaan ini lebih kepada bagaimana kita, lembaga kita, organisasi kita membangun ya hubungan dengan lembaga dengan eksternal ya orang-orang atau lembaga-lembaga yang ada di luar organisasi kita. Tentunya tadi ya. Oke. Jadi di sini di pembelajaran ini di materinya itu ada konsep hubungan kelembagaan dan kerjasama kelembagaan. Oke. Kemudian diharapkan nanti Bapak Ibu di konsep itu ada 3 ya. Ada pembagian urusan pemerintahan, hubungan keuangan pusat dan daerah, dan peranan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Nah, selanjutnya berbicara tentang kerjasama kelembagaan. Ya. Bisa saja kerjasama antara pusat dan daerah atau antar daerah maupun kerjasama pemerintah, ya pusat daerah dengan swasta, ya, maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat ataupun pemisah dengan negara lain dalam skop lebih luas dan dengan asosiasi-asosiasi. Ya, oke. Kemudian yang ketiga materinya berbicara tentang yang harus diperhatikan ketika kita membangun kerjasama itu adalah substansi kerjasamanya di bidang apa, kemudian pembagian perannya, ya, bagaimana pembiayaan dan pemanfaatan sumber daya lainnya, benefit dan risk sharing. Risk sharing berhubungan dengan manajemen risiko untuk materi kita besok hari Sabtu, kemudian monitoring dan evaluasinya bagaimana. Nah, ini yang dibahas di hubungan kelembagaan, materi di hubungan kelembagaan. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk tugas besok, ya, tugas hari ini yang akan dipresentasikan besok, tugas individu Bapak Ibu tinggal melanjutkan dari tugas kemarin, hari ke-16, di mana kalau kemarin Bapak Ibu tugas kemarin itu yang dipresentasikan tadi melihat bagaimana penerapan manajemen kinerjanya, bagaimana penerapan standar kerja pelayanan, dan bagaimana akuntabilitas kinerjanya. Untuk hari ini tugasnya kita meneruskan dengan tema yang sama yang Bapak Ibu buat di hari ke-16, ya, di mana dia adalah potensi kerjasama dan pemanfaatan teknologi digital. Ya, seperti misalnya yang Bu Helen tadi nanti Bu Helen akan menuliskan digali potensi kerjasamanya dengan siapa saja dan apa saja bentuk kerjasamanya gitu. Kemudian bagaimana sih organisasi tempat Bu Helen, BKPSDM itu memanfaatkan teknologi digital. Oke, ya, dalam mewujudkan strategi inovatif Ibu tadi, ya, strategi inovatif yang sudah Ibu misalnya Ibu Helen gulirkan tadi. Kemudian untuk tugas kelompok, ya Bapak Ibu silakan melakukan analisis kerjasama dan manfaatan teknologi digital di instansi lain. Ya, kalau ini kita melihat dari organisasi kita, yang kelompok kita lihat dari organisasi lain. Oke, Bapak Ibu, ya ini saya buka dulu. Ini rincian lengkapnya, tapi Bapak Ibu sudah
sudah ini ya, sudah bisa baca ya, ada di Google Classroom kemarin sudah saya sematkan. Nah, ini jadi ini Jumat hari ke-17 ya. Ini yang dilihat itu adalah siapa saja pihak-pihak internal yang memiliki potensi kerjasama. Mungkin bisa dibuat ada berapa ya kayak ini berapa lembaga. Kemudian mengidentifikasi kira-kira substansi apa yang bisa dikerjasamakan. Dan yang ketiga, strategi kerjasamanya, ya. Kemudian menyusun roadmap atau action plan strategi kerjasamanya dalam 1 tahun pertama. Makanya misalnya 3 bulan pertama apa yang akan dilakukan, kedua apa yang dilakukan, ya. Hasilnya dibuat bahan tayang untuk tugas individu. Untuk tugas kelompok, ya, itu nanti membuat hubungan kerjasama di organisasi yang lain, organisasi di luar organisasi anggota kelompok, ya. Caranya dilihat ya kasus ini tidak harus negatif ya. Oke. Jadi kemudian merumuskan strategi penyelesaian kasus kalau memang dia ada hal-hal yang perlu diselesaikan, ya. Misalnya kalau memang menurut Bapak Ibu ini sudah kasus rendah, kinerja rendah, tidak ada atau potensi kerjasamanya rendah, kira-kira susun strategi penyelesaiannya gimana? Kalau menurut Bapak Ibu yang Bapak Ibu amati, yang Bapak Ibu observasi organisasi tersebut sudah bagus kerjasamanya, kerjasama kelembagaan dan organisasi digitalnya, nah upaya apa yang digunakan untuk meningkatkan kinerja ini? Oke. Kemudian hasilnya buat dalam bahan tayang dengan sistematika, ada profil instansi, identifikasi permasalahannya apa, analisis permasalahannya apa, formulasikan strategi masalah dan langkah-langkah operasionalnya. Cuma ini saja. 1, ya, 2, 3, 4, dan 5. Nah, 5 poin. Ya. Bisa 5 poin. ditampilkan, Pak? Hah? Gimana Pak Santo? Bisa ditampilkan itu poin-poin yang bakal dikerjakan itu untuk tugas. Ya, yang didiskusikan di kelompoknya. Ya. Tapi sebelumnya tentukan dulu organisasinya mau mengambil organisasi yang mana, ya, yang di luar dari peserta, dari anggota kelompok. Nah, sama seperti yang tugas kemarin, hasil diskusi masukkan ke Google Drive dan linknya dikumpulkan di Google Classroom. Ini pembagian kelompoknya, beda lagi pembagian kelompoknya. Saya acak lagi, kelompok 1 ada Dipo, Fitria, dan Pak Rahman, ya. Kelompok 2 ada Bu Pipit, ada Bu Helen, dan ada Pak Sata. Kelompok 3 ada Pak Ferry, Pak Herianto, dan Pak Susanto. Oke. Oke Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan tugas? Silakan. No? Pak, bisa diulang itu tugas individu tadi, Pak, yang hari ini. Oh, tugas individu tadi meneruskan ini Pak, meneruskan tugas hari ini. Meneruskan tugas kemarin. Tugas hari ini meneruskan tugas kemarin. Nggak perlu dibuat lagi, Pak, ya? Nah, maksudnya yang kemarin kan kita melihat dari penerapan manajemen kinerjanya ya. Nah, yang hari ini diteruskan lagi dengan melihat potensi kerjasama dan bagaimana pemanfaatan digital. Kita ambil contoh yang Bu Helen tadi ya. Nah, Bu Helen kan yang tugasnya kan sudah tadi dia yang diambil Bu Helen itu ingin menambah fitur dari aplikasi Siap yang diharapkan bisa meningkatkan kinerja terutama di bidang pengembangan kompetensi di BKPSDM Banyuasin. Nah, terus dari situ untuk tugas hari ini, Bu Helen kali kira-kira bisa kerjasama dengan siapa saja, organisasi apa saja. Nah, gitu. Dan bagaimana pemanfaatan teknologi digital di BKPSDM itu. Nah, kalau Pak Santo, kantor camat, nah tugas Pak Santo individu kemarin apa? Yang kemarin, ya. Nah, yang hari ini tinggal meneruskan. Kira-kira kantor kecamatan Paiker itu kerjasama dengan organisasi apa, dengan lembaga apa, dan juga bagaimana sih pemanfaatan teknologi digital di kabupaten di kecamatan Paiker, Paiker ya Pak ya, Paiker apa? Paiker ya, di Paiker ya, dalam rangka untuk mendukung penerapan dari perubahan yang akan Pak Susanto lakukan, gitu, ya. Oke. Izin Pak, berarti sesuai dengan yang judul kita masing-masing ya Pak? Ya sesuai dengan tugas kemarin, tugas kemarin. Kalau yang tugas kemarin melanjutkan EC, nyambung EC, kemudian melanjutkan tugas kemarin, lanjutkan tugas hari ini.
Kayak Dipo kan Siap. berubah katanya dari isi berubah bikin yang baru. Artinya Dipo nggak usah perlu lagi melakukan analisis masalah, langsung saja. Oke, sekarang potensi kerjasama dengan siapa saja Dipo dalam rangka untuk pendataan aset ini. Nah, Siap. bisa Siap. seperti itu. Kemudian bagaimana teknologi digital apa saja yang bisa dimanfaatkan dalam rangka pendataan aset. Apakah Siap. Google Form bisa seperti itu misalnya kan dan sebagainya Siap. gitu. Makasih, Pak. Nah, Makasih. oke. Oke, kemudian untuk tugas kelompok, lihat kasus kerjasama dan pemantauan digital di instansi lain, di organisasi lain, ya. Oke, baik itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Thank you for today. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke. Gua rasa gampang individu, tinggal meneruskan saja, meneruskan dari tugas kemarin. No question. Iya. Now. Ya, udah lah. Oke, thank you Bu Pipit. Ya. Sebenarnya banyak yang mau ditanya, Pak, tapi bismillah dulu, Pak. Oh ya, enggak apa-apa. Still Nanti kan sambil very jalan. very confused, Oh, but confused. slowly but sure lah ya. Oke. Understood. Ya. Oke. Ya. Confused means understand ya. Iya. Amin. Thank you, sir. Oke, my pleasure. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, kita sampai jumpa lagi ketemu besok. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan, silakan melalui media yang lain ya. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Semangat. Iya. Be a Perjuangan. beautiful butterfly. Oke. Masih Asal butterfly jangan pula. lady butterfly. Oh yes, butterfly in the night. Iya. Oke. Pokoknya Tapi kadang merasa Pak say lah malah ya. Oke, no say ya, tidak malu-malu ya, no say aja ya gitu ya. Oke. Pokoknya kerjakan saja tugasnya, dikumpulkan saja ya, jangan sampai telat ya. Masalah isinya saya no word gitu. Enggak apa-apa lah No kalau word. misalnya. namanya Slowly sekolah, but Pak. sure, Pak. Iya betul Pak Sato, namanya sekolah. Kalau Lampung Iya, Nergalo, enggak sekolah lagi Mas Iya, Sato. Yo, belajar. tapi sekolah. Kalau pintar galau jadi guru gitu. Iya. Oke. Baik, terima kasih Pak Zairon atas waktunya. Demikian pembelajaran kita. Mohon maaf ada kesalahan dan keliruan. Pembelajaran kita hari ini saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Isi absen kawan. Sebelum saya leave, terimalah tanda cinta dari saya. Asik, cualap. Oke. Ini ya. Izin saya leave ya. Ini. Bye-bye. See you tomorrow. Ya, Pak.